Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya, yaitu di channel Dunia Pangan ID. Pada video ini, saya akan membahas salah satu pembahasan penting terkait dengan karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan salah satu komponen makro yang ada di dalam bahan pangan. Karbohidrat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber energi. Tetapi di dalam bahan pangan, karbohidrat sendiri memegang peranan penting. Salah satunya memberikan rasa manis. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan, terus kemudian rasanya manis, itu berasal dari bahan yang disebut dengan karbohidrat. Karbohidrat yang memberikan rasa manis ini golongan dari monosakarida dan disakarida. Nah, karbohidrat juga memberikan pengaruh penting di dalam bahan pangan, salah satunya adalah tekstur. Tekstur bahan pangan sebagian besar dibentuk oleh karbohidrat kompleks. Kemudian karbohidrat juga bisa ditambahkan dalam berbagai bahan cair yang memiliki fungsi sebagai penyetabil atau pengental, atau disebut juga dengan stabilizer. Jadi bahan pangan cair pada saat ditambahkan dengan karbohidrat dari golongan ini, maka akan menjadi produk yang stabil. Berkaitan dengan golongan monosakarida dan disakarida yang memberikan rasa manis di dalam bahan pangan, saya akan membahas mengenai struktur karbohidrat yang biasa dibicarakan di dalam berbagai buku dan jurnal-jurnal ilmiah, yaitu struktur D dan L, kemudian struktur alfa beta. Struktur D dan L ini banyak kita bicarakan atau kita bahas terkait dengan monosakarida, kemudian alfa beta selain terkait dengan monosakarida juga terkait dengan disakarida. Jadi perbedaan struktur pada D dan L ini juga memberikan perbedaan karakter pada karbohidrat. Perbedaan karakter pada karbohidrat. Ini juga berpengaruh terhadap tingkat kemanisan, serta karakter-karakter yang lain. Kita akan bahas bagaimana cara kita membedakan antara karbohidrat itu dari golongan D atau karbohidrat dari golongan L. Jadi monosakarida jika disebut D apabila gugus OH yang terletak pada atom asimetris yang letaknya paling jauh dari gugus fungsi aldehid atau keton. Jadi acuan yang digunakan untuk menetapkan D atau L sekali lagi adalah gugus OH yang terikat pada atom C asimetris, ini atom C asimetris, yang posisinya paling jauh dari gugus fungsi aldehid atau keton. Ini gugus fungsi aldehid dan ini gugus fungsi keton. Bagaimana kategorinya? Akan disebut D apabila OH ini terletak di sebelah kanan. Maka akan kita sebut dengan istilah D. Kalau dia glukosa akan menjadi D glukosa, atau kalau dia manosa akan menjadi D manosa, kalau dia galaktosa akan menjadi D galaktosa. Nah, berikutnya apabila OH yang terikat pada atom C asimetris tadi yang sudah saya jelaskan, ini terletak di sebelah kiri, maka akan kita kasih simbol L atau LeVo. Maka kalau kita temukan glukosa dengan kategori ini, maka namanya menjadi L-glukosa. Apabila kita menemukan manosa, dengan struktur yang seperti ini akan menjadi L-manosa. Oke. Saya akan menjelaskan sekali lagi, supaya Anda menjadi lebih jelas bagaimana kita akan membedakan D dan L pada karbohidrat. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah posisi gugus fungsi aldehid atau keton. Yang saya jelaskan ini merupakan gugus fungsi aldehid. Ini gugus fungsi aldehidnya.
Kalau kita sudah ketemu gugus fungsi aldehid, tahap berikutnya kita cari ada berapa atom C asimetris. Oke. Kita cek dulu mana saja yang termasuk dalam kategori atom C asimetris. 1, ini atom C asimetris 1, ini atom C asimetris 2, ini atom C asimetris 3, ini atom C asimetris 4. Jadi perhitungan atau penamaan nomor pada atom C asimetris itu dimulai dari gugus fungsi aldehid atau keton. Ya. Sekali lagi, ini gugus fungsi aldehidnya, maka C asimetris pertama adalah atom C asimetris yang ini, yang saya lingkari. Berikutnya akan menjadi 2, 3, dan 4. Ya. Tahap yang ketiga, perhatikan atom C asimetris yang posisinya paling jauh dari gugus aldehid. Maka yang kita perhatikan adalah ini. Oke. Setelah ketemu atom C asimetris yang posisinya paling jauh dari gugus aldehid, perhatikan gugus atau posisi OH-nya. Di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya. Nah, jadi yang saya kasih warna kuning, ini OH sasaran yang akan menjadi patokan apakah karbohidrat ini tergolong D atau L. Oke. Apabila OH terletak di sebelah kanan, maka akan menjadi D glukosa atau dextro. Kebalikannya, apabila OH sasaran yang saya kasih kotak kuning ini terletak di sebelah kiri, maka akan diberi notasi L, ya, atau LeVo. Sehingga gambar ini menunjukkan D glukosa, berikutnya yang ini menunjukkan L glukosa. Ya, cukup jelas ya. Inilah bagaimana caranya kita membedakan mana struktur D, mana struktur L pada glukosa. Kalau saya kasih gambar pada ribosa atau eritrosa, maka yang akan menjadi patokan mana D, mana L adalah OH yang ini, karena gugus fungsi aldehidnya ini, dan ini C asimetris 1, berikutnya C asimetris 2, C asimetris 3, ini merupakan C asimetris yang paling jauh posisinya dari gugus fungsi aldehid. Sehingga OH-nya ini yang menjadi OH sasaran yang menjadi pembeda antara gugus D dan L. Karena ini di sebelah kanan, maka kita kasih simbol atau notasi D dan namanya D ribosa. Berikutnya saya kasih contoh eritrosa. Ya. Gugus fungsi aldehidnya ini terletak di paling atas, sehingga ini menjadi atom C asimetris 1 dan ini atom C asimetris 2. Ya. Maka notasi OH yang menjadi sasaran sebagai pembeda apakah ini D atau L adalah OH yang saya kasih kotak, yang saya beri kotak. Dan posisinya di sebelah kiri, sehingga kita beri notasi L, ya, atau LeVo. Dan ini namanya L eritrosa. Ya, cukup jelas. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara struktur alfa dan struktur beta pada glukosa. Ya, pada glukosa, pada manosa, kemudian pada disakarida, dan seterusnya. Oke ya. Jadi struktur alfa dan beta ini lahir akibat adanya kategori struktur siklik akibat adanya ikatan hemiasetal antara atom C nomor 1 pada gugus OH dan atom C nomor 5. Ya, sekali lagi, struktur alfa beta ini lahir akibat adanya perubahan struktur Fischer berubah menjadi struktur siklik, di mana terjadi ikatan pada gugus glukosa hemiasetal, ya, membentuk
gugus aldehid pada C nomor 5 dan C nomor 1. Ya, sehingga akan menyisakan residu pada atom C nomor 6. Ya, jadi cukup jelas karena adanya ikatan pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 5 pada satu molekul karbohidrat sehingga membentuk struktur siklik dan menyisakan C nomor 6. Nah, dalam kondisi hemiasetal siklik ini ternyata atom C nomor 1 bersifat chiral, ya, sehingga bisa terjadi perputaran rotasi antara OH dan OH, OH dan H, sekali lagi OH dan H pada atom C nomor 1. Ya. Jadi yang menjadi pembeda antara struktur alfa dan beta ini pada atom C nomor 6 yang merupakan residu akibat adanya ikatan pada C1 dan C5, serta gugus OH yang terletak pada pusat chiral pada C nomor 1. Ya, itu yang menjadi patokan. Bagaimana kategori alfa dan bagaimana kategori beta? Ya, disebut alfa apabila membentuk struktur trans. Ya. Trans ini artinya posisi yang saling berseberangan atau saling berkebalikan. Berseberangan yang mana? Berseberangan antara residu C6, yaitu C2OH, ya, CH2OH pada C nomor 6, dan OH pada C nomor 1. Apabila posisinya saling berseberangan, maka akan diberi notasi alfa. Apabila posisinya saling searah, maka akan kita beri notasi beta, artinya cis atau saling searah. Ya, oke. Kalau Anda belum jelas, saya akan memberikan gambaran lain supaya Anda menjadi lebih jelas, ya. Oke. Ini perubahan proyeksi Fisher menjadi Howard atau dari Fisher ke siklik terjadi pada C nomor 1 dengan C nomor 5, ya, sehingga akan menyisakan residu CH2OH, ini merupakan C nomor 6. Ya. Akan diberi notasi alfa apabila residu OH pada C nomor 1, di mana C nomor 1 yang merupakan chiral, kemudian dibandingkan dengan residu pada CH2OH atau C nomor 6, apabila posisinya saling berseberangan, ya, berseberangan itu tidak satu arah. Ini ke atas, ini ke bawah, artinya berseberangan, maka akan kita kasih notasi alfa atau trans. Ya, sebaliknya, sehingga seperti pada posisi ini akan menjadi alfa D-glukosa. Kemudian sebaliknya, apabila OH pada atom C nomor 1, posisinya satu arah dengan CH2OH pada atom C nomor 6, maka ini disebut dengan searah atau kita beri notasi beta. Notasi beta. Sehingga glukosa pada struktur ini akan diberi simbol beta D-glukosa. Ya, beta D-glukosa. Nah, ini merupakan struktur alfa dan struktur beta. Nah, D-nya di mana? Ya. Untuk alfa, beta itu perbandingan OH pada atom C nomor 1 dan C nomor 6. Sementara ya, pada struktur D dan L yang menjadi pembedanya terletak pada OH, ya, pada atom C nomor 5, ya, atom C nomor 5 di mana posisi H dan OH-nya, ya, posisi H dan OH-nya yang menjadi pembeda. Yang seperti ini adalah struktur D. Ya, kalau struktur L, maka akan terjadi perpindahan, ya, gambar dari sebelah kiri ke
sebelah kanan ya, dia akan menjadi seperti ini. Karena apa? Karena adanya OH. Ya, ada H dan OH yang berbeda. Oke, berikutnya supaya Anda menjadi lebih paham lagi, saya akan memberikan contoh bagaimana struktur alfa dan struktur beta jika sudah terjadi pada ikatan. Yang akan saya kasih contoh adalah disakarida. Apakah disakarida ini merupakan alfa atau beta ikatannya? Ya. Oke, yang harus diperhatikan yaitu C nomor 1. Ya, C nomor 1 ini yang saya kasih gambar bulat, ini C nomor 1. Karena ini merupakan C nomor 6, ya, jadi yang menjadi perbandingan C nomor 1, sementara yang ini adalah C nomor 4. Ya, C nomor 4. Bagaimana membedakan alfa dan beta, yaitu OH pada C nomor 1 dan C nomor 6. Nah, posisi ini CH2OH ini ke atas, sementara C nomor 1 OH-nya ke bawah, ya, sehingga ini merupakan struktur trans atau berseberangan, sehingga disebut dengan istilah alfa. Maka ikatan ini akan menjadi ikatan alfa 1,4, ya, glikosidik. Ini contoh struktur alfa. Oke, berikutnya saya akan kasih contoh bagaimana struktur beta. Ya, ini merupakan bentuk ikatan beta yang paling banyak. Ini biasanya terjadi ikatan seperti ini, contohnya pada serat pangan. Nah, selubiosa ini merupakan pemotongan dari selulosa yang hanya terdiri dari 2 gula sehingga menjadi selubiosa. Apakah ini struktur alfa atau beta? Kita perhatikan pada atom C nomor 1 dengan atom C nomor 6. Ya, ini nomor 1 dan ini nomor 6. Kita perhatikan posisinya, OH-nya ini mengarah ke atas dan CH2OH-nya mengarah ke atas. Sehingga sama-sama mengarah ke atas atau cis. Nah, cis ini kita beri notasi beta. Ya, sehingga ini menjadi ikatan beta 1,4 glikosidik. Ya. Itulah penjelasan mengenai struktur D dan L, kemudian struktur alfa dan beta. Ya, sebelum saya akhiri video ini, ya, terlebih dahulu bagi Anda yang belum subscribe, ya, silahkan di-subscribe. Ya. Oke. Itulah pembahasan mengenai bagaimana cara kita membedakan antara struktur D dan L. Ya, struktur D dan L ini akan lebih mudah kita pahami apabila digambarkan dalam struktur Fisher. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai struktur alfa dan beta. Struktur alfa dan beta akan mudah kita pahami apabila kita memberikan contoh atau gambaran pada struktur siklik atau struktur Howard. Nah, tetapi seringkali di dalam teknologi pangan, di dalam buku dan jurnal-jurnal, penggunaan istilah alfa, beta, dan D dan L sering digabung, sehingga akan menjadi alfa D glukosa atau beta L glukosa. Ya, atau juga ada juga yang alfa L glukosa, ya, tergantung dari struktur-struktur yang dicantumkan pada gambar tersebut. Oke, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.